Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 3 muatan IPA dengan materi sistem pencernaan. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, makanan-makanan tersebut mengalami proses pencernaan agar dapat diserap oleh tubuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan berbeda-beda, tergantung dengan jenis makanannya. Berikut ini adalah beberapa sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama adalah sistem pencernaan cacing. Makanan cacing adalah bahan organik berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Alat pencernaannya meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan masuk melalui mulut. Dari mulut, makanan tersebut akan disalurkan ke tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan. Tembolok adalah tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah dari tembolok, makanan tersebut akan dibawa ke empedal. Di empedal ini terjadi proses pencernaan secara mekanik, yaitu dengan mengunyah makanan tersebut. Setelah dari empedal, makanan tersebut akan dibawa ke usus. Di usus inilah terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau dengan bantuan enzim. Selain itu, di usus ini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh cacing. Dan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan akan dibuang melalui anus. Yang kedua adalah serangga. Salah satu contoh serangga adalah belalang. Alat pencernaan belalang meliputi mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Makanan masuk melalui mulut. Di mulut, makanan ini akan dikunyah. Setelah itu akan menuju ke tembolok melalui esofagus. Setelah mengalami penyimpanan, makanan tersebut akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Dari empedal, makanan akan menuju ke lambung. Di lambung ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim. Setelah itu akan masuk ke usus dan diserap sari-sari makanannya. Dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga adalah hewan ruminansia atau sering disebut dengan hewan memamah biak. Disebut hewan memamah biak karena hewan ini mengunyah kembali makanannya yang sudah ditelan. Contoh dari hewan ruminansia adalah sapi, kambing, kerbau, dan beberapa hewan lainnya. Alat pencernaan hewan ruminansia atau memamah biak meliputi mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus, dan anus. Makanan yang masuk ke mulut akan dikunyah menggunakan gigi dan dicampur dengan air liur. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke rumen atau sering disebut dengan perut besar. Di rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan bakteri. Selain itu, makanan akan disimpan sementara di dalam rumen. Ketika hewan ruminansia sedang beristirahat, makanan yang ada di rumen akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah. Setelah dikunyah kembali, makanan akan menuju ke retikulum atau perut jala. Di perut jala ini terjadi fermentasi dengan bantuan bakteri sekaligus penyaringan benda-benda asing yang terbawa masuk ke dalam retikulum. Setelah dari retikulum, makanan akan menuju ke omasum atau sering disebut dengan perut kitab. Di omasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim. Setelah dari omasum, makanan akan menuju ke abomasum. Di abomasum ini terjadi kembali proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Dan juga terjadi proses mematikan bakteri jahat yang ada di makanan tersebut.
Setelah dari abomasum, makanan akan menuju ke usus. Di usus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah anak-anak, untuk sistem pencernaan hewan lainnya, kalian bisa mempelajari buku ESPS IPA halaman 44 sampai halaman 46. Setelah itu, silakan dikerjakan buku pulpena halaman 151. Setelah kalian mengerjakan, silakan dikirim ke walas kalian masing-masing. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.